penanggung jawab lingkungan 3 dan lingkungan 5. Mohon semua penanggung jawab berkoordinasi dengan koordinator RW untuk kelancaran kegiatan dimaksud. Tenun rasa bagi etnis Karo akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 pada jam 6 sore bertempat di gedung kementerian ini. Mohon semua jemaat hadir, bukan hanya orang Arab saja. Semua jemaat diundang untuk hadir dalam kegiatan dimaksud. Kegiatan edukasi kesehatan berdasarkan surat dari Klasis Kota Kupang Timur akan berlangsung pada hari Selasa 27 Mei 2025 pada jam 9 pagi bertempat di Aula Tari Kupang, dan yang akan menghadiri kegiatan ini adalah dari UPP Perempuan Geming dengan MTH pendamping dari UPP Perempuan Geming, yaitu Diaken Rambulope. Yang kedua, Penatua Susana Raja Rame dan Penatua J.D. Sandi Amat. Informasi penerimaan mahasiswa baru di SMP Negeri 11 Kupang, mohon nanti informasinya bisa diperoleh di SMP Negeri 11 atau di Tata Usaha Negara. Laporan keuangan saldo per 17 Mei 2025 sebesar 310.795.400 rupiah. Penerimaan dalam minggu ini sebesar 26.527.500 rupiah. Pengeluaran dalam minggu ini sebesar 19.855 rupiah. Saldo per 24 Mei 2025 sebesar 317.467.000 rupiah. Terdiri dari pos rutin sebesar 165.060.000 rupiah. Pos pembangunan sebesar 108.248.000. Pos cadangan sebesar 44 juta rupiah. Ucapan terima kasih kepada pelayan yang akan memimpin kebaktian kedua saat ini, majelis jemaat yang bertugas, paduan suara keluarga besar Alor, paduan suara lingkungan tempat, dan vokal grup pemuda peduli Alor akan mengisi puji-pujian dalam kebaktian kedua saat ini. Kepada Bapak Ibu jemaat yang hadir pada saat ini untuk mengambil bagian dalam kebaktian etnis Alor pagi ini, kami sampaikan terima kasih. Demikian beberapa informasi pelayanan dalam minggu ini. Terima kasih. Selamat.
Lego-Lego juga menjadi lambang pemulihan relasi. Mereka yang sebelumnya terpisah karena berbagai alasan dirangkul kembali sebagai keluarga dalam Tuhan. Nepa lahtala gemalai. Niade oba alon pura pantar yani. Jemaat Emmaus Neriba. Niade dibilang mungkin. Kami liwang alayasi eta ada alon Neta juga harus dibalik neta Oleh nilai-nilai dalam Lego-Lego kepada Allah,
Simon Yohanes sendiri. Ene omi ni faridom yang kakak dengan Petrus Deho Hawaii. Dolo fituo oligena ne enoni. Yesus de Hawaii. Ne lupa pela pari do kali. Ayat 16. Yesus wayang besar demi ayuti. Simon Yohanes sendiri. Ene omi Petrus de Hawaii. Dolo fituo oligena ne enoni. Yesus bo Hawaii. Ne lupa wedo bekaria. Ayat 17. Yesus Petrus sana besar ke Yesua. Simon Yohanes sendiri. Ene omi Petrus omi besi. Domi mikir Yesus sana besar. Hatahat dia Yesua. Ene omi Petrus Deho Hawaii. Tuo nalagari ketuko hiena ehi elien ne enomi. Yesus po Hawaii. Ne lupa wedo bekaria. Ayat 18. Ne ana besar do teo edara piki homi dia onakala atemi gornola kopi alwo. Yate haba ebona kali etang hator apa bene ikor adoya. Ruli yawa wemana ho mi aka. Ayat 19. Hedon dia besar minukumi Petrus mo. De alasalahane wo halie. Yesus demo besar yotiai de lepang Petrus naluo. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat Tuhan disilakan berdoa. Baik, mau saudara shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Ya, mau saudara, tema yang menuntun kita dalam ibadah saat ini adalah kasih yang memulihkan relasi. Nah, kalau kita ingat teks ini adalah lanjutan dari teks yang kita baca dalam kesempatan ibadah kita di minggu lalu. Dan teks kita hari ini memang secara khusus berbicara tentang bagaimana percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Ini percakapan pertama setelah penyandaran Petrus. Karena kita tahu setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Yesus telah ditangkap dan disyaratkan hati dan agama kita, sempat menampakkan diri ke beberapa murid lain, dan kali ini bagian yang kita baca ini menunjukkan percakapan pertama Tuhan Yesus dengan Petrus setelah penyegalan dari Petrus itu. Dan kalau kita perhatikan baik-baik saudara, memang tema dari percakapan ini adalah tentang mengasihi Tuhan. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di ayat 15, 16 dan juga ayat 17. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama ini sampai 3 kali? Dia kan Tuhan, pasti dia sudah tahu kenapa dia harus tanya. Ada yang kemudian mengatakan begini, Bapak Saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali karena Petrus tidak menjawab seturut dengan yang Tuhan mau. Tuhan Yesus tanya yang lain, Petrus jawab dengan hal yang lain. Baik, kita tanya lain, kamu jawab yang lain, ini bagaimana? Kalau kita lihat dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kita tidak akan menemukan di mana letak hal yang lain itu yang dimaksudkan oleh sebagian orang ini. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru di bahasa Yunani, di dalam bahasa Yunani itu dikenal ada 4 jenis kasih dikelompokkan. Ada eros, ada storge, ada philia, ada agape. Tentu kita tahu ini. Kalau eros itu kasih yang romantis, emosional, itu dalam hubungan relasi suami istri.
Ada story kasih keluarga, itu menggambarkan kasih orang tua dan anak. Terus ada filio, kasih persahabatan, persaudaraan, dan ada kasih agape, kasih tanpa syarat. Ini orang seringkali mengasosiasikan ini dengan kasih dari Allah kepada manusia. Itu biasanya orang membagi demikian. Nah, kalau memang orang mau membagi begitu, maka seperti yang saya bilang akan tambah aneh karena kita tidak menemukan itu di dalam teks terjemahan bahasa Indonesia. Kalau di ayat 15 sampai ayat 16 itu Bapak, dari pertanyaan pertama dan kedua yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus, Tuhan Yesus memakai kata agapao. Jadi Tuhan Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi agapao aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, benar. Engkau tahu aku mengasihi, aku filio kamu. Tuhan Yesus tanya dengan agape, Petrus jawab dengan filio. Pertanyaan kedua juga sama. Tuhan Yesus tanya, apakah engkau agape aku? Petrus jawab dengan filio. Dan pertanyaan yang ketiga, akhirnya Tuhan Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi filio aku? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi filio aku. Karena itu, Bapak Mama Saudara, banyak penafsir menganggap bahwa agape ini adalah kasih dengan kualitas yang lebih tinggi dari kasih yang lain. Sedangkan filio itu adalah kasih kelas 2, kasih yang lebih rendah. Karena itu, dengan pemahaman yang demikian, seringkali bagian ini ditafsirkan bahwa Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus. Alasannya adalah karena Petrus tidak menjawab seturut dengan yang Tuhan mau. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menurunkan standar kasih agar sesuai dengan kemampuan Petrus. Namun apakah benar Bapak dan Saudara demikian bahwa Alkitab secara eksplisit, secara terang-benderang mengatakan bahwa ada semacam hierarki mengenai nilai kasih itu? Kalau kita perhatikan di bagian banyak Alkitab, di sana kita akan menemukan bahwa baik kasih agape atau filio itu seringkali digunakan secara bergantian tanpa ada pembedaan apapun. Misalnya kasih Allah Bapa kepada anak. Yohanes 3:35 mengatakan, Bapa mengasihi, disebut gunakan kata agapao. Bapa agapao anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Namun di bagian Yohanes 5:20 di sana dikatakan sebab Bapa mengasihi, digunakan kata filio, anak. Di satu sisi mengatakan Bapa agape anak, satu sisi mengatakan Bapa filio anak. Jadi kalau kita pakai semacam pendekatan pemahaman yang tadi, itu secara tidak langsung kita sudah mengatakan bahwa terkadang Bapa mengasihi anak dengan kasih nomor 1, kasih yang sempurna. Sementara kadang-kadang Bapa mengasihi anak dengan kasih yang nomor 2. Juga banyak lagi bagian kita dapat temukan bagaimana Bapa mengasihi dunia dan juga murid-murid. Kalau Yohanes 3:16, sebagaimana kita hafal, di sana digunakan agapao. Sementara di bagian lain ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, dia menggunakan kata filio. Dia bilang sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, filio. Jadi sekali lagi kalau kita bilang Tuhan Yesus sedang menurunkan standar kasih, kita bilang Allah tidak konsisten. Kadang-kadang dia mengasihi anak, mengasihi kita dengan kasih yang totalitas nomor 1, tapi juga kadang dengan kasih yang nomor 2. Dengan demikian Bapak tidak tepat apabila kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus seolah-olah sedang menurunkan standar kasihnya itu untuk menjangkau Petrus. Kita tentu sepakat sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa kasih Allah itu sempurna, tiada cacat celah, sebab Allah adalah kasih itu. Tapi kalau kita bilang bahwa agape khusus hanya bagi Allah, kemudian ketika Yesus mengatakan kepada Petrus itu untuk menurunkan standar kasihnya, itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa ketika Yohanes menggunakan dua istilah itu, agapao atau agape dengan filio itu tidak dimaksudkan untuk membedakan bagaimana kualitas kasih, tapi untuk menyoroti bagaimana dimensi yang berbeda dari kasih yang sama. Jadi kasih Allah itu nyata dalam wajah yang beragam, kasih yang sama itu. Jadi kasih yang bersumber dari kehendak dan komitmen yang rela berkorban sebagaimana kasih agape itu juga adalah kasih yang melibatkan
keintiman, kehangatan, persaudaraan, persahabatan sebagaimana yang digambarkan oleh kasih beliau. Sehingga sekali lagi tidak tepat untuk mengatakan bahwa agape itu lebih tinggi atau lebih mudah dari beliau dalam segala konteks. Nah sekarang Bapak Mama, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali? Kenapa 1 kali tidak cukup? Dia adalah Allah yang tetap. Mengapa harus diulang sampai 3 kali? Kalau kita ingat ke bagian belakang dari kisah ini, kita akan menemukan Petrus sempat mengatakan, Tuhan, biarin yang lain iman tak goncang. Beta sekali-kali tidak. Beta sekali-kali soal itu. Tuhan Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu benar. Dan pertanyaan kenapa Tuhan harus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, itu berkaitan dengan 3 kali penyangkalan yang telah dilakukan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Bapak Saudara, Tuhan Yesus bahkan Petrus ini adalah orang Yahudi, dan kita mesti tahu bagaimana ada satu gaya khusus dalam pengajaran ataupun yang sudah dikenal oleh mereka. Kalau ada satu hal yang sama yang diulangi sampai 3 kali, artinya itu adalah hal yang sangat penting. Dalam kisah Yosua, Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang sampai 3 kali. Dan bahkan bagian ini, ketika Tuhan Yesus bertanya tentang kasih, apakah engkau mengasihi aku? Itu mau menunjukkan bahwa ini adalah hal yang penting. Mengasihi Tuhan adalah hal yang penting. Itu adalah hal yang sangat serius. Jadi, ketika Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, itu adalah penyangkalan yang bukan main-main, Bapak Saudara. Sehingga kalau kita bandingkan dengan murid-murid yang lain, mungkin Petrus adalah murid yang paling terpuruk. Dulu dia bangga-bangga, Tuhan, ini dong mau iman takut sebagaimana saya tidak akan. Tapi kemudian justru dia yang menyangkal Yesus. Sehingga pemulihan bagi Petrus adalah hal yang sangat penting. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Karena itu Bapak Saudara, 3 kali pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Petrus itu adalah wujud pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Petrus yang dulu pernah terbesit menyangkal Yesus sampai 3 kali, penyangkalan yang sangat serius, Bapak Saudara. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus mau memulihkan kembali Petrus yang dulunya pernah terpeleset. Jadi ini kita bisa perhatikan ya Bapak Saudara, pada pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga, kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Pertama dan kedua belum dikatakan bahwa Petrus bersedih. Kemungkinan besar bahwa ketika ketiga kalinya Petrus mendengar pertanyaan yang sama dari Yesus, Petrus ingat akan penyangkalan yang telah dilakukan. Dan sekali lagi, pertanyaan dan jawaban Petrus ini adalah wujud pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan sebelum Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus ini, dalam bacaan kita di minggu lalu, kita sudah menemukan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memulihkan murid-murid itu dengan tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mulai dari mujizat mereka menangkap ikan yang semalam mereka tidak dapat, untuk kembali lagi mengingatkan mereka tentang panggilan mereka, mau memulihkan mereka terhadap panggilan mereka sebagai para penjara manusia. Dan kemudian mereka diundang oleh Tuhan Yesus untuk ada dalam makan bersama. Kita ingat, makan bersama adalah wujud dari penerimaan dan persekutuan itu. Dari sebelum Tuhan Yesus lebih jauh berkata secara langsung kepada Petrus, Tuhan Yesus sudah melakukan berbagai macam hal sebagai persiapan untuk itu. Tuhan Yesus sudah menyiapkan momen yang tepat untuk itu. Nah, Bapak Mama, hal yang saya kira bisa kita baca dari sini adalah kadang apa yang kita sampaikan, yang mungkin kita pikir itu benar, tapi kalau dengan cara yang salah juga akan sulit untuk diterima oleh orang yang kita percaya. Dan Tuhan Yesus melakukan itu dengan baik. Dia lakukan dengan tanda penerimaan terlebih dahulu, baru kemudian dia mulai memberikan 3 pertanyaan kepada Petrus. Bapak Saudara, ada sejumlah hal yang dicatat dan bisa kita baca
pula untuk kita lakukan bersama. Yang pertama adalah bahwa kasih yang memulihkan itu harus berdampak. Kasih yang memulihkan itu harus berdampak. Kita bisa lihat dalam ungkapan Tuhan Yesus yang mengatakan, pelihara anak-anak dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, dan pelihara domba-dombaku. Setiap kali Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, dan kemudian setelah Petrus menjawab, Yesus tidak hanya berhenti di situ. Tuhan Yesus melanjutkan dengan memberikan mandat bagi Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, peliharalah anak-anak dombaku, peliharalah domba-dombaku. Pola ini Bapak menunjukkan bahwa pemulihan relasi dengan Kristus, sebagaimana yang telah Kristus lakukan bagi kita di atas kayu salib, tidak pernah berhenti sebagai pengalaman pribadi kita semata, tetapi harus berdampak keluar, mengalir menjadi pelayanan kasih kepada sesama. Pemulihan dari kegagalan dan juga pengkhianatan itu bukan hanya soal pengampunan yang Tuhan berikan bagi Petrus, tapi juga tentang penugasan kembali bagi Petrus secara khusus dan keterlibatannya kembali di dalam misi Kristus. Jadi Yesus tidak sekadar memberikan rasa aman, rasa tenang kepada Petrus karena Petrus telah diampuni, tetapi Tuhan Yesus juga kembali mengangkat dan memanggil Petrus kembali sebagai seorang gembala. Jadi sebelum Tuhan Yesus mempercayakan dombanya, anak-anak dombanya kepada Petrus, Tuhan Yesus terlebih dahulu menanyakan satu hal yang paling mendasar. Apakah engkau mengasihi aku? Sekali lagi, 3 kali diulang, artinya mengasihi Tuhan adalah hal yang sangat penting. Ini menyatakan bahwa kasih kepada Kristus adalah syarat yang mutlak bagi siapa saja yang dipercayakan untuk menggembalakan. Kasih kepada Kristus adalah syarat yang mutlak bagi siapa saja yang dipercayakan untuk menggembalakan umatnya. Kasih inilah yang menjadi fondasi pelayanan, karena Kristus sangat peduli terhadap domba-dombanya, sehingga kasih kepada Kristus akan menumbuhkan juga kasih kepada mereka yang dikasihi Kristus. Maka Bapak Saudara, tentang kesetiaan, tentang kelembutan, keberanian, bahkan integritas dari seorang pelayan, semuanya berakar pada kasihnya kepada Sang Gembala Agung, yakni Yesus Kristus. Bapak Saudara, ini tidak hanya berlaku bagi para pendeta atau pelayan gereja yang formal. Dalam Injil di sana kita menemukan bahwa setiap orang percaya dimanapun dia berada, dia ditempatkan, dia dipanggil untuk menggembalakan, yaitu menjaga, merawat, membimbing, dan menyuarakan kebenaran dalam bidang apapun kehidupan kita, bidang politik, pendidikan, dalam gaya ekonomi, apapun pekerjaan kita. Di sana kita pun dipanggil untuk menjadi alat pemulihan bagi mereka yang lain. Bahwa tanggung jawab yang kita punya, otoritas semua yang kita punya, mesti kita pakai untuk menyuarakan keadilan dan mengupayakan perdamaian serta memperjuangkan kesejahteraan bagi bersama kita. Maka dalam konteks ini Bapak Saudara, panggilan untuk menggembalakan adalah panggilan untuk bertanggung jawab dan taat kepada Kristus serta menjadi perpanjangan kasih dan pemeliharaannya bagi dunia. Inilah yang membedakan tentang pelayanan Kristen, pelayanan kita dengan sekadar melaksanakan tugas sosial. Karena pelayanan itu berakar pada kasih kepada Kristus, bukan semata-mata karena sudut tanggung jawab yang diberikan. Maka siapa yang melayani tanpa kasih kepada Kristus akan mudah untuk melayani demi kepentingan sendiri. Kalau Tuhan panggil dari gembala, mungkin kita punya konteks gembala dalam kehidupan kita masing-masing. Kita hanya akan sekadar menjadi gembala upahan yang tidak mengerjakan tugas kita dengan sepenuh hati karena kasih kita kepada Kristus. Hal berikut Bapak Saudara yang dari Tuhan yang saya catat bagi kita adalah tentang bagaimana panggilan untuk taat dan mengikuti Kristus. Pada bagian akhir percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-19, Tuhan Yesus menubuatkan bagaimana akhirnya Petrus akan mati dan memuliakan Allah.
Ini pernyataannya bukan sekadar nanti Kristus Petrus engkau akan mati bagaimana dan memuliakan Allah, tapi itu sebuah penegasan bahwa ketaatan terhadap panggilan Kristus tidak selalu mudah dan seringkali menuntut pengorbanan yang besar, bahkan sampai kepada pengorbanan nyawa. Ke-12, murid Yesus kita tahu bahwa Bapak Saudara, hanya satu orang yang dia mati di masa tuanya, yang Rasul Yohanes. Sisanya semua mati-mati. Ada yang dibakar kepalanya, ada yang kakinya diikat dan kemudian diseret dengan kuda. Begitu banyak penganiayaan yang mereka lakukan, dan semuanya semata-mata mereka lakukan itu karena kasih mereka kepada Allah. Bahwa ini adalah bentuk ketaatan yang paling tinggi yang menunjukkan kesetiaan Petrus dalam mengikuti cara Kristus. Dia taat dan dia setia mengikuti Kristus sampai akhirnya dia mati. Dalam sejarah tradisi kita bergereja dikatakan bahwa Petrus itu mati disalibkan terbalik. Dibilang, salibkan aku tapi jangan seperti salib dari Tuhan. Aku tidak layak. Dia diminta untuk disalibkan terbalik. Jadi panggilan ikutlah aku yang Yesus sampaikan kepada Petrus adalah panggilan yang sama bagi setiap jemaat Tuhan di masa kini, bahwa mengikuti Kristus berarti kita meneladani Kristus dalam ketaatan dan kesediaan untuk berkorban. Dalam konteks kita saat ini, pengorbanan itu bukan hanya soal menghadapi penderitaan fisik atau bahkan sampai pengorbanan nyawa, tetapi lebih sering berkaitan dengan bagaimana kita mengalahkan ego pribadi kita, bagaimana kita menanggalkan kepentingan diri sendiri, dan secara aktif kita mau memilih untuk hidup dalam kasih yang memulihkan itu. Kita dipanggil untuk melepaskan sikap egois kita, ambisi yang merusak, dan sikap yang memecah belah agar kasih Kristus dapat nyata dalam setiap relasi dan komunitas di mana kita berada. Jadi Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali? Itu bukan hanya mau menghapus luka masa lalu yang masih tersimpan di dalam diri Petrus, tapi juga menguatkan Petrus supaya dia melangkah maju. Bahwa kasih yang memulihkan ini adalah kasih yang tidak saja mengatasi kegagalan dan luka hati yang ada dalam diri Petrus, tapi juga panggilan bagi Petrus untuk berkehidupan. Nah, Bapak Saudara, hari ini kita beribadah dalam nuansa barutan budaya etnis Arab. Ada beberapa tradisi yang saya temukan sangat kaya nilainya, yang selaras memberikan firman Tuhan hari ini. Tentu Bapak Saudara yang orang Arab tidak lagi asing dengan semua yang ini. Taramiti, Tuminuku. Berbeda tempat tinggal, tetapi satu hal. Ini ungkapan yang mengingatkan kita bahwa meski Bapak mulai di Arab itu dikatakan kalau misalnya di kampung sebelah itu dia bahasa beda. Ada begitu banyak bahasa di sana. Jadi semua yang Taramiti, Tuminuku menunjukkan bahwa meskipun orang Arab ada dengan keragaman yang mereka miliki, bahasa yang beragam, berbeda satu sama lain, satu kampung di tempat kampung yang lain berbeda, tapi mereka dipanggil untuk bersatu dalam kasih dan tujuan yang sama. Taramiti, Tuminuku. Ini adalah panggilan yang sejalan dengan pesan Yesus kepada Petrus. Meskipun dia pernah gagal, dia kemudian dipanggil untuk kembali ke dalam persekutuan bersama dengan murid-murid yang dipulihkan untuk ada dalam panggilan menjadi penjala manusia. Selain itu Bapak Saudara, ada tarian lego-lego di bagian awal dalam panggilan beribadah tadi. Kita sudah mendengar bagaimana makna dari tarian lego-lego itu. Nah, tarian lego-lego ini menjadi simbol yang nyata bagaimana Bapak masyarakat Arab itu menyelesaikan konflik dan membangun persatuan, menari, saling bergandengan tangan yang erat, menunjukkan bahwa biar berbeda satu dengan yang begitu banyaknya, tapi disatukan melalui tarian lego-lego ini. Dalam tarian itu seperti dikatakan mereka bergandengan tangan, melangkah bersama, menunjukkan bahwa pemulihan relasi itu
bukan hanya usaha dari satu individu, tapi usaha dan tanggung jawab bersama-sama. Sebagaimana Petrus yang kemudian dipanggil setelah dia dipulihkan untuk melayani komunitas, tidak juga dipanggil, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk mengupayakan kasih yang memulihkan itu dan menghadirkan kasih itu dimanapun kita berada. Dan Bapak Saudara, dalam kaitan dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini juga mengangkat tentang isu politik sebagaimana yang diangkat oleh Bapak Saudara di Rumah. Pada dasarnya Bapak, politik itu adalah bagaimana seni untuk membangun dan mengelola kota, seni untuk membangun dan mengelola relasi antara manusia di dalam masyarakat. Namun seringkali terjadi perpecahan, konflik dan persaingan justru merusak relasi sosial. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih yang memulihkan harus hadir juga di dalam dunia politik, bahkan dimanapun seperti apapun konteksnya itu. Kasih yang memulihkan itu mengajak para pemimpin, bahkan kita semua, untuk mengutamakan rekonsiliasi, untuk mengutamakan keadilan dan solidaritas, bukan kepentingan kita pribadi dan egois kita masing-masing. Karena itu Mama, pesan firman Tuhan hari ini dan juga bagaimana kita temukan dalam konteks budaya kekayaan tradisi di awal, Talamiki, Tominuku, dan semangat Lego-Lego itu bisa menjadi inspirasi bagi setiap kita yang hidup di dalam konteks keberagaman maupun bahkan dalam konteks politik dan lain sebagainya, supaya menjembatani perbedaan yang ada serta membangun persatuan agar kasih yang memulihkan bukan hanya menjadi relasi pribadi kita, berhenti di kita saja, tetapi juga menjadi relasi sosial yang damai dan berkeadilan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita dipanggil untuk membawa kasih yang memulihkan dimanapun kita berada, di keluarga kita, di gereja, di lingkungan kerja, bahkan dalam masyarakat yang luas. Mari kita hidup nilai Talamiki Tominuku itu dengan tetap menjaga satu hati meskipun ada begitu banyak perbedaan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengatasi semua itu pada kasih Kristus, kasih yang sempurna yang telah memulihkan relasi kita dengan Allah, memulihkan relasi kita dengan seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Biarlah kasih itu menjadi dasar bagi kita dalam kehidupan kita hari ini. Kasih yang memulihkan itu juga memanggil kita untuk menjadi saluran berkat dimanapun kita berada di kepentingan kita bersama, sehingga pada akhirnya sebagaimana panggilan yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus, ikutlah kita bersama mengikuti Kristus untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Amin. Untuk firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengaminkan pemberitaan firman Tuhan ini dengan bersama melakukan gerakan Lego-Lego sebagai ekspresi kasih Allah yang memulihkan dan merawat persekutuan sambil menyanyi lagu lebar-lebar tata melebar. Oh, berdiri positif. Kita masing-masing berdiri di tempat kita masing-masing, saling bergandengan tangan, dan kita akan dipanggil oleh Bapak Saudara untuk kita melakukan gerakan Lego-Lego.
Baik, Bapak-Bapak masih dalam keadaan berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman menurut perbuatan Rasul. Bapak-bapak kasih Tuhan, kita akan masuk pada pengakuan iman rasuli yang akan dibacakan dengan bahasa adat Alor Banten. Nang lataran ay mo percaya. Ibarat berdoa ini, ya gunang mesa mutan. Maayukan kepada Yesus Kristus Tuhan. Roberani yang boleh. Maria kaiwai meguambo. Gantu kanina kerajaan. Rama Pontius Pilatus kenaluan. Ganina wakan kain kablong. Wasiga gangawai berpiping. Gambutan abang sorgamen. Latala katan yadi. Gan enugolongan ina awal perteni terputus perteni. Nang roda awal percaya. Gereja daerah gamarnya. Nama daerah menjuang baru. Nagma melang keping. Naik awal waktu ini. Jemaat Tuhan disilakan dulu dalam kesempatan kau beri pemuda doa untuk memuji nama Tuhan.
buki kokul maru. Niating tabak aku. Tepuk tangan dulu. Harus pakai teks karena kita ya begitu sudah. 3 bulan hari ini tiba-tiba jadi salah satu orang Allah. Baik, Mama sekalian, di hadapan kita semua sudah ada persembahan daripada keluarga Allah maupun dari keluarga besar lingkungan 4. Hari ini lingkungan 4 jadi orang Allah. Karena beberapa minggu ini kami dinobatkan bahwa hari ini lingkungan 4 semua Allah. Kita dengan kita. Baik. Ada 2 naung yang cantik-cantik. Satu paket pertama, Bapak Mama sekalian. Mohon kerjasama kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada daging yang enak, khas Alor. Ada beras hitam, ada beras merah, jagung titi dan kenari. Ada juga kue rambut, sirih pinang dan ikan nasi. Baik, daging enak yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Nanti kita pikir sendiri, kira-kira apa ya? Yang pasti dia paling enak, dia enak sekali. Dan kita bukan yang lama-lama, 300.000 rupiah. 200. Baik, sebelum saya lanjutkan mungkin ada mama yang bisa catat. Sudah. Ada, baik. 500 pertama. 500 pertama. 600 pertama. 650. Lelang paling enak kalau baru calon begini Bapak Mama. Alor dengan alor baru hantam. Ayo, 650 pertama. Masih ada? Di sini ada panah. Kalau seandainya banyak orang tembak. 650 kedua. 700.000 pertama. Tepuk tangan dulu. Berapa? 750 pertama, Bapak Mama. 750 pertama. 1 juta. 1 juta. 1 juta ketiga. Baik. Boleh silakan diantar. Alor ya alor. Beta pikir lo tidak mana bukan kalau kenal sama punya yang paling tinggi ternyata alor. Baik. Paket lengkap kedua. Belum, Bapak. Bapak harus nanya apa, Pak? Tetap daging enak. Sama-sama seperti tadi, Bapak Mama. Harga dasar 300. 500 pertama. Oh, buat sedikit. 600 pertama. Pokoknya suara di sini. 600 pertama. Halo. 600 pertama. Beta masih buka. 600 pertama. 600 kedua. Kita tutup dengan 600 ketiga. Silakan. Tepuk tangan dulu. 1 juta tepuk tangan buat Bapak 600 sama buat Bapak. Tetap harus kuat. Ini murah meriah. Murah dan meriah. Kenapa meriah? Enak mah, kenyang. Jagung titi nanti pulang goreng dan mentega paling enak. Tambah dengan kuah rambut, sebentar sore minum dengan teh panas. Harga dasar 50.000 pertama. 50.000 pertama. Yang mana tolong angka suara ke sedikit potong tahu di mana di Sumber. Oke, 100.000 pertama.
Ini nona sumba, tapi dia mau makan makanan dari Allah sedikit. Kita berikan tepuk tangan yang baik. Tahan-tahan diri supaya bisa kenyang lagi. Paket yang sama Bapak Mama, harga dasar 50.000. 50.000 harga dasar, 150.000 pertama. Mama kesini kok, Mama ingat 150.000 pertama. Sayap kanan, ada yang mau timpa dari sayap kiri, barisan depan, 150.000 pertama. Kue rambut dan jarum titik, 150.000 kedua. Belum ada deh kok, close kok. Close, 150.000 ketiga. Silakan. Mau bilang mau halo, silakan. Cium halo bagaimana? Tolong tetap hidup, kalau Anda cium dulu. Oke, kita berikan tepuk tangan. Paket berikutnya, Bapak-Bapak sekalian. Paket buah berikutnya agak berbeda. Ikan dan jamur titik. Ikan tali dan jamur titik. Tadi Bapak bilang Tuhan Yesus tawar ikan, toh? Kita karena ini sudah sama bersorak praktek sudah. Ikan tali dan jamur titik 50.000 harga dasar. 250, oh di atas di sini soalnya besok di atas. 250.000 pertama. 250.000 pertama. Shalom. 250.000 pertama. 250.000 kedua. Dari tadi mama nggak besar, bapak sudah ada nih. Dibanding bagaimana semua. 250.000 ketiga. Tepuk tangan dulu bapak mama. Ini orang sapu yang membeli jadi cium hidung. Cium adalah merdeka, tidak mantap. Paket berikutnya, baik, masih sama, ikan tali dan jamur titik. 50.000 pertama. 50.000 pertama. 100.000 dari Nona Alo. 100.000 pertama. Ada yang bilang 100. 200.000 pertama. Bapak-bapak semua di sini yang melakukan siang hari ini. 200.000 pertama. 200.000 kedua. 200.000 ketiga. Silakan diantarkan. Boleh berdiri Mama sini. Ini orang Flores tak cukup dong. Karena kita di LD jadi itu sudah agak otomatis kayaknya. Baik, bagi mama-mama yang suka berpikir. Sirip pinang rangkai, paket sirip pinang rangkai harga dasar 75.000. Yang suka mulu merah-merah silakan
175.000 ketiga. Berikan tepuk tangan dulu. Baik, Mama Tala, silakan. Nona Ambo yang sudah jadi di Orang Timur. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Paket Filipina murah meriah pun ada ya. 25.000 pertama. Harga dasar 25.000. 25.000. 50.000 pertama. Paket murah meriah pun ada. 100.000 pertama. 100.000 kedua. Kalau bilang ketiga masih bertahan, sudah potong meriah. 100.000 ketiga. Tepuk tangannya bagi kita semua. Silakan dengan nama. Yang menerima silakan berdiri. Mana berdiri? Berdiri Mama. Supaya semua orang lihat Mama. Ini adalah Mama. Mari ya. Halo dengan halo. Bapak cium dulu. Iya, terima kasih. Masih ada Om? Oh masih. Paket heboh ada juga. Filipina. 25.000. Sebenarnya kalau pakai terbang dari sini ke situ bisa ya? Tapi sama bisa. 25.000 harga dasar. 50.000 Bapak Odi. Betul, 50.000 pertama. Lopes ada murah. Berarti 100.000 pertama. Jangan banyak. Oke, 100.000 pertama. Doa sambil heran. 100.000 pertama. 100.000 ketiga. Tepuk tangan yang bisa kita semua. Mama berdiri. Cimang beda. Makin Morris. Baik Bapak Mama sekalian, terakhir tapi bukan yang terakhir dari ibadah ini. Terakhir dari yang ini kami keluarga besar Lingkungan 4 dan keluarga besar Alo mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang termeriah. Dan semua mendukung pelayanan di emosi kita. Terima kasih. Shalom. Baik Bapak Saudara, kita akan bersama dan akhiri dengan sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan sudah terbaik kita Bapa kami. Mari kita satu hati kita berdoa. Ya Allah, Bapa Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menuntun memelihara kami di dalam tuntunan besar Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena pelayanan di dalam jemaat ini sepanjang 1 minggu lalu boleh kami kerjakan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah di hari ini. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan bagi-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Maka setiap persembahan yang diberikan segenap umat boleh Tuhan berkati dan menjadi berkat perpanjangan pelayanan Tuhan di tengah jemaat ini. Ya Tuhan, ya Allah kami. Saat ini Tuhan kami datang kepada-Mu, kami bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu anak Tuhan yang mengalami 2 tahun di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bersama Jesslyn Liu dalam tahunnya yang keempat hari ini, juga bersama dengan
orang jemaat Tuhan yang mengalami hari pertama di sepanjang minggu ini, dari ulang tahun pernikahan yang ke-21 tahun dari Bapak Yohanes Tunggal bersama dengan istri pada tanggal 24 Mei kemarin. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan sukacita yang Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu, bagi hamba-hamba ini. Biarlah sukacita mereka senantiasa melimpah dan berkat Tuhan juga terus senantiasa bermenyatakan dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan melalui kehidupan mereka anak-anak-Mu, hamba-hamba boleh senantiasa menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini Tuhan kami juga hendak berdoa bagi hamba-hamba-Mu jemaat Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Mama Sari yang sedang dalam masa pengobatan, Bapak Pak Sunajami dan juga Bapak Erik Rosair yang dalam masa pemulihan, serta semua jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya namun ada dalam keadaan sakit dan masih sakit. Kami berdoa ya Bapak, Tuhan Engkau hadir bagi mereka, mengurangkan mereka, menjauh dari tubuh yang sakit dengan segala upaya yang mereka lakukan untuk proses perawatan dan pemulihan mereka. Tuhan mengajarkan tangan sehingga dalam pemulihan itu betul-betul menjadi milik hamba-hamba-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, ya Allah kami sedang berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pergumulan mencari pekerjaan, masa depan pendidikan dan lain sebagainya. Kami tahu pada tangan kasih-Mu, kami yakin dan percaya bahwa hadir senantiasa bersama-sama dengan mereka. Karena itu Tuhan, biarlah menolong hamba-hamba senantiasa terus berkembang, berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi janda budaya yang terjatuh, orang-orang berpenjara di Bali, bahkan anak-anak disebut. Kami berdoa kepada Tuhan, Engkau hadir bagi mereka, dan Tuhan Engkau pakai kami hamba-hamba ini untuk berpanjang tangan kasih Tuhan untuk dapat menjaga mereka. Bahkan kami berdoa terhadap berbagai isu penjualan dan perdagangan orang yang marak terjadi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menolong untuk memberkati bahkan lewat pemerintah, aparat-aparat penegak hukum, bahkan kami semua Tuhan, dengan apapun yang dapat kami lakukan akan dapat menjangkau orang-orang yang lemah Tuhan, yang rentan terhadap kasus-kasus perjuangan perdagangan orang ini. Dan Tuhan kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan karuniakan hikmat kepada setiap pemimpin kami agar mereka dapat memimpin dengan takut akan Tuhan, dengan berbagai kebijakan yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil, sekiranya semuanya itu dapat mendatangkan berkat dan damai sejahtera bagi kami sekalian Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami akan kembali dalam tugas tanggung jawab aktivitas kami masing-masing. Kami mohon supaya firman Tuhan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dan sebagaimana akan kasih-Mu yang telah memulihkan relasi kami, memulihkan relasi kami dengan Engkau itu Tuhan, maka relasi kami dengan kesalahan kami. Biarlah kasih yang sama itu yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami di sepanjang jalan hidup kami, agar kehadiran kami dimanapun senantiasa boleh menjadi pembawa kami dan memulihkan relasi, menjadi berkat di sekeliling kami. Ini kami Tuhan ingin sampaikan dan datang kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ustaz, keputusan saya mengajak kita semua berdiri. Marilah kita pulang dengan sukacita karena Allah telah memulihkan kita oleh kasih-Nya di dalam Kristus. Ingatlah bahwa Allah juga mewujudkan karya pemulihan itu melalui budaya kita. Maka hiduplah budaya yang memulihkan dan merawat relasi dalam kasih Kristus. Melalui budaya yang riang gembira itu, beritakanlah kasih Kristus yang memulihkan dari pulau ke pulau melalui laut yang menghubungkan. Biarlah budaya kita memancarkan kasih Allah itu seperti mercusuar yang memberi kelegaan dan sukacita, agar saudara-saudari
tidak ada yang terhilang, melainkan semuanya mengalami kasih Allah yang memulihkan. Marilah kita serahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyayang kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak Saudara, marilah kita berdiri dan bersama kita menyanyikan kirim jemaat 306 Tuhan Allah beserta kami. Jangan gandeng lah.